amin amin tuh bisa. Terkadang saya emang ngomong bahasa Inggris, dia mau ngomong bahasa Arab, udah adukin aja. Kadang saya sekarang dari dialeknya kecampur tuh, ada bahasa Arab campur bahasa Inggris kadang. Kadang-kadang orang itu kadang-kadang nggak ngerti, biasanya bahasa Arab doang gitu kan, nggak bisa bahasa Inggris. Saya juga kadang nggak tahu nih bahasa Inggrisnya apa, pakainya bahasa Arab gitu. Podcast Cerita Kita, tanpa bicara, tanpa cerita. Nih, gua kedatangan tamu spesial WNI yang ada di Kuwait. Kita akan tanya mengupas tentang Kuwait, tentang gaji, pengalaman hidup, tentang biaya hidup di Kuwait, tentang segalanya yang ada di Kuwait. Kita sambut nih tamu kita. Perkenalkan dong nama diri siapa? Nama saya Nurul Huda dari Tangerang. Umur saya 30. Hai guys, semoga sehat selalu. Ya. Ini gimana nih? Udah berapa lama di Kuwait ini, Mas Huda ini? Alhamdulillah di Kuwait udah berjalan 2 tahun 6 bulanan kali ya, 2 tahun setengah lah. 2 tahun setengah. Ya. Jadi 2 tahun setengah ini gimana nih? Coba ceritakan pengalaman hidup yang di Kuwait selama 2 tahun ini. Ya, di Kuwait tuh ada senangnya, ada sedihnya, ada sepi, ada cerianya gitu. Ya kalau untuk kerja sih ya mungkin lebih enakan di luar ya daripada di pabrik-pabrik di Tangerang gitu kan. Dulu pernah kerja di Tangerang juga kan, di banyak lah di daerah Jatake, di daerah Blaraja gitu. Tapi ya selama kerja di Kuwait ya lebih enak sih, cuman mungkin ya jauh doang dari keluarga. Untuk gaji ya Gimana gaji untuk gaji? ya worth it lah dalam kehidupan di sini gitu. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah-murah, standar lah gitu untuk kehidupan gitu. Kalau gaji sendiri berapa? Kalau mungkin untuk yang baru datang ke Kuwait, apa yang udah lama mungkin bisa diceritain, kan udah 2 tahun pasti tahu dong warga-warga yang ada warga-warga Indonesia yang ada di Kuwait gitu. Ya tergantung sih ya, biasanya sih kalau untuk orang kerja yang di kayak macam di sarika-sarika kecil gitu kan, kayak di coklat atau di kopi, mungkin yang basicnya itu mungkin 120 sampai 175 gitu. Basicnya itu. Nah, ya dari basicnya itu. Terus ada uang tambahan uang makan mungkin 20 KD atau 30 KD. Kalau udah lama ya mungkin nyampe lah 200 KD gitu. 200 dinar Kuwait. Nah, jadi kalau misalkan kita contoh nih, gaji 145 ya. Nah, kalau gaji 145 itu di Kuwait itu lumayan apa gimana nih kalau gaji segitu tuh? Kalau untuk nge-save uang sih ya lebih enak di Kuwait ya daripada kita tinggal di negara sendiri. Kalau di negara sendiri kan kita pasti kan ada pengeluaran lebih ya, mungkin ada kayak kondang-kondangan gitu kan. Kadang kita kan weekend tuh main kemana gitu. Kalau di sini ya kita juga sama main, cuman kan lebih dikontrol aja gitu, karena kita itu punya prinsipnya itu selama kita merantau itu kita tetap harus bawa uang gitu. Jadi pantang pulang sebelum bawa uang banyak gitu. Ya, benar. Gitu. Soalnya buat keluarga dan ya lain sebagainya ya. Nih aku mau nanya nih sesuatu nih. Aku mau nanya dulu tentang gaji dulu nih. Soalnya kan biar tahu kepada teman-teman semua tentang WNI atau TKI di Kuwait gimana mungkin tentang gaji. Nah, soalnya kan gaji nih 145 ya. Tadi kan udah diceritain kan sebenarnya kan kalau gaji 145 misalkan ngirim ke Indo berapa, terus buat makan di sini berapa, terus buat biaya hidup sehari-hari lah maksudnya. Gimana coba bisa diceritain? Ya kalau yang gaji 145 sih kayak kita orang di sini tuh ya setiap orang itu punya pengeluaran masing-masing ya. Ya kalau saya sih ya karena saya tuh merokok gitu kan ya, buat rokok, internet, sama makan. Ya buat internet itu 5 KD itu 5 ke 6 KD. Ya mungkin buat makan itu sebulan itu 30 dinar, 40 dinar cukup lah kalau kita nggak main kemana-mana. Jadi kayaknya kalau di rupiahin berapa duit itu? Kurang lebih mungkin pengeluaran sebulan itu 3 jutaan lah standarnya, itu kurang lebih standarnya untuk perokok ya. Kalau yang nggak ngerokok mungkin 2,5 juta cukup lah. 50 KD-an itu 50 KD. Cukup itu 50 KD. Nah, untuk tempat tinggal nih, nyaman nggak kalau di Kuwait itu tempat tinggal nih? Kalau untuk tempat tinggal sih ya nyaman gitu kan, dikasih akomodasi bebas gitu kan, free akomodasi, free transport, mau berangkat kerja itu jemputan udah standby di bawah gitu ya. Kita tuh nggak harus pakai naik motor dulu, ngangkot atau nunggu jemputan, karena jemputannya bisa gini terbang. Oh kalau terbang ya enggak lah mas. Cuman mungkin ya
di Kuwait itu mungkin cuacanya doang kali ya. Kalau untuk yang baru datang itu kadang-kadang ya harus menyesuaikan adaptasi dengan cuaca, karena cuaca di Kuwait itu ya bisa dibilang lebih agak ekstrim lah gitu kan. Ekstrim, ya. Kalau panas ya panas banget, kalau dingin ya dingin banget. Tapi ada juga cuaca standarnya gitu kan. Kalau Cuaca misalkan standarnya. cuaca standar itu di bulan apa misalkan cuaca standar itu? Biasanya sih ya cuaca standar itu adanya di bulan-bulan pergantian musim itu kayaknya di Agustus sampai bulan Oktober gitu. Standar itu. Nah, ntar di bulan Oktober itu udah masuk ke musim-musim dingin itu sono tuh. Sampai Januari. Nah, ntar di bulan ini lagi tuh bulan Februari ya. Kalau nggak salah itu bulan Februari sampai bulan Mei mungkin itu. Nah, itu udah memasuki panas lagi gitu. Februari itu udah standar lagi terus ke panas lagi. Jadi nggak langsung dingin terus panas enggak. Jadi ntar dingin tambah dingin, ntar agak kehangat-hangatan standar lagi ntar panas gitu. Oh, jadi panas itu berarti dari bulan Agustus sampai Juni, startnya tuh bulan Desember apa panas itu dari bulan? Panas itu dimulai itu biasanya itu di bulan Februari ya, Februari sampai September lah. Oh. Panas itu. Lumayan ya, Udah panas tuh. setengah bulan lebih ya. Terus September, Oktober, November itu udah standar tuh. Nah, dimulai Oktober itu udah masuk panas musim dingin tuh sampai bulan Februari itu. Tapi pas pergantian musim itu kayak apa ya? Nah, turunnya itu nggak langsung dari panas langsung dingin gitu, enggak gitu. Jadi agak sedikit naik ntar turun lagi gitu. Ada standarnya gitu. Ada mungkin 2 bulan 3 bulan tuh standar lagi. Jadi panasnya tuh panas-panasnya 3 bulanan tuh panas gitu kan. Terus dinginnya 3 bulan dingin gitu. Dingin, Nah, standarnya itu ya 2 bulan. Tadi pas pergantian habis panas 3 bulan, terus dinginnya 2 bulan gitu kan. Terus panasnya lagi mulai panas lagi 4 bulan, terus dingin lagi 2 bulan gitu, standar lagi gitu. Berarti kalau suhu di sini ya, kalau panas tuh, kalau paling panas itu berapa kalau suhu di sini itu sekarang? Setahu saya yang pernah saya di sini tuh saya pernah 50. panas itu 52 ya, 52 itu paling panas. Paling panas. Panasnya itu. Gila ya, 52 panas banget itu, Bes. Ya kalau mau masak telur tuh nggak pusing-pusing, tinggal pecahin aja, taruh aja di depan kap mobil kayaknya Jadi? matang deh itu. Jam 12 siang itu diceplokin telur di kap mobil itu kayaknya langsung matang, kasih minyak, nggak usah pakai gas lagi dah, irit gas LPG. Enggak langsung sama orang-orangnya matang. Ya enggak lah. Gitu orang-orang gitu. Matang banget kalau masak telur di pinggir jalan atau di kap mobil tuh. Iya, kalau Tinggal masaknya ceplok gitu udah beres gitu. iya, pastilah kalau dimasak di aspal atau di kap mobil itu mungkin 5 menit atau 10 menit langsung matang tuh telur itu. Kalau di jam-jam 12 lagi panas-panasnya, suhu tinggi-tingginya 52 derajat. Panas. Oh, berarti kalau dingin tuh berapa? Kalau dingin suhu dingin di Kuwait. Suhu dingin di Kuwait itu biasanya nyampe saya dulu pernah itu ya pagi jam berapa ya? Jam 6 itu nyampe 5 derajat Celcius. 5 derajat. Dingin banget 5 derajat. Indomaret aja itu 16 itu kan, 16 paling dingin itu 16 Indomaret 16. ya kan, Indomaret Alfamart itu kalau Iya, kita main ke situ. Sini tuh ya 5 derajat lah paling dingin itu, paling dingin pagi gitu. Nah, berarti kalau musim tuh ada berapa musim di Timur Tengah itu, di Arab itu ada berapa musim? 2 atau 3? Ya kayaknya sih ada 3 lah, kayak kalau menurut saya ada 3, ada musim panas, terus musim ya standar gitu, terus musim dingin gitu. Musim semi ya, Ya. musim semi ya. Jadi itu mungkin yang ada di Kuwait, mungkin yang disiplin di Kuwait itu tentang gimana cara kita mengatur suhu tubuh. Apalagi yang pertama kan pas datang ke sini kan, apalagi pas musim dinginnya enak banget gitu, Ya. bakalan kaget. Tapi kalau musim panas, anjrit panas banget gua nih, gila gitu kan, berarti begitu. Tapi panas di sini itu nggak kayak panas di Indo itu lah. Kalau di Indo kan kita panas kan keringetannya, karena humidity atau kelembapan di Indonesia itu kan tinggi banget. Nah kalau di sini tuh walaupun panas kita tuh nggak berkeringat sampai basah lah baju itu, karena ya panas di sini tuh panas kering gitu. Jadi Panas nggak- kering gitu. Iya, panasnya cuma di luar, nggak menusuk ke kulit lah gitu. Karena humidity dia tuh humidity-nya nggak terlalu tinggi, kelembapannya nggak terlalu tinggi. Kalau di Indonesia kan di negara-negara tropis kan humidity-nya tinggi banget. Jadi kan panas 36 aja udah kayak keringat itu bau ketek. Bener. Nah, jadi kalau misalkan sehari-hari nih yang di Kuwait kan apalagi kita nih makan kan ya beda pasti otomatis kan, kayak di Indo kan
makan Indo banyak rempah-rempah, sebanyak bumbu, sebanyak yang lain. Enak lah kalau di Indo kan makan. Di sini gimana cara kita pengen makan makanan Indo gitu? Apa dimasak sendiri apa gimana tuh? Ya itu sih pilihannya. Kalau mau makan makanan Indo kan ada di sini tuh juga ada tuh kayak warung-warung Indo gitu kan, kayak toko-toko Indonesia gitu. Kalau kita kangen sama masak kayak rendang, bakso, kredok tuh ada. Tapi kalau mau masak sendiri sih ya lebih irit juga. Ya biasanya kalau kita mau masak masakan Indo ya kan, kita lihat YouTube terus beli itunya produk apa bahan-bahannya ya kan, terus dari YouTube ya udah kita masak sendiri gitu. Dan itu lebih irit daripada kita beli di warung Indo atau di toko-toko Indo kayak gitu. Namanya makan cepat saji itu di sini tuh jasa itu mahal, nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin ya makanan nasi Padang itu paling 15.000, 12.000, 18 kan. Nah, kalau di sini itu nasi Padang itu ada 1 KD setengah sampai 2 KD, ada pun sampai 3 KD itu ada. Mahal berarti ya. Berarti kalau 3 KD itu, ini kita belum ngomong nih tentang mata uang Kuwait nih, seperti apa sih kalau mata uang Kuwait itu? Sebenarnya sih mata uang Kuwait itu mata uang paling tinggi ya di seluruh dunia, itu paling tinggi mengalahkan pound sterling, dolar, dirham. Pokoknya Kuwait itu paling tinggi di seluruh negara, itu paling tinggi itu Kuwait. Cuman ya gajinya itu enggak sampai 1 juta dinar tuh enggak. Jadi Berarti, sama-sama aja lah kayak di Timur Tengah yang lain, kayak di Saudi atau di apa namanya, Di- Saudi, di Jordan mungkin gitu kan, di Abu Dhabi, di Dubai. ya mungkin di Uni Emirat Jazirah Arab semua lah di Timur Tengah. Berarti kalau 1 uang dinar berapa? 1 dinar itu saya pertama datang ke sini itu 1 dinar 48.000 kursnya. Tapi kalau sekarang sih udah rata-rata 51 sampai 53. Besar ya? Nah, pernah nyampe juga 1 dinar tuh sampai 55.000. Jadi kalau kita makan nasi Padang habis 3 KD sama minumnya itu ya berarti kurang lebih 150.000 atau 160.000 Jadi negara maju ini mungkin di negara maju ini. Kuwait. Kuwait ini. Kuwait kok bisa kaya gimana itu caranya? Kuwait kok bisa kaya? Nih Mas Edi udah datang. Wah, Kuwait bisa kaya gimana tuh? Kuwait itu ya bisa kaya dan terus mata uangnya tinggi karena ya dia tuh punya penghasilan minyak yang tinggi gitu kan. Hampir 80% penghasilan negara ini dari minyak. Dari minyak. Terus warga negaranya itu nggak sebanyak senumpuk negara Indonesia gitu. Mungkin jumlah penduduk Kuwait itu mungkin di kisaran ada kurang lebih berapa ya? 12 juta atau 13 juta orang. Malah lebih banyak pendatang daripada pribumi. Berarti Kuwait itu negara besar apa kecil sih Kuwait itu? Kuwait itu negara, bisa dibilang negara apa ya, kalau bahasa kita tuh ya negaranya sih nggak besar, tapi bisa mata uangnya yang besar gitu. Terus paling ukuran Kuwait itu seukuran Jakarta, tapi sama Jakarta juga masih gedean Jakarta sih. Jakarta. Sama Jakarta itu. Singapura lah, seukuran Singapura lah. Singapura tapi maju ya. Tapi maju. Emang mayoritas negara-negara kecil tuh maju kayak Singapura gitu kan, terus ya apa sih namanya tuh, Taiwan gitu, nggak terlalu besar gitu kan negaranya. Singapura, Taiwan, Hong Kong kan negara-negara kecil gitu kan. Nah untuk kan apalagi kan kita nih di negara orang. Nah maksudnya kan kalau teman-teman kan yang baru tuh kan nggak tahu gitu ya apa mungkin yang harus diwaspadai atau kita mengatur budaya di sini apa gimana. Coba kalau misalkan kita nih lagi di Timur Tengah nih, kan kita harus ikut budaya Timur Tengah tuh. Nah gimana cara kita menyesuaikan diri kita? Otomatis kan kita dari Indo tuh kan beda kan, harus butuh waktu menyesuaikannya. Itu mungkin caranya gimana tuh untuk bisa hidup di Timur Tengah dengan padang pasir ini gimana coba? Ya sama aja sih ya, kayak kalau untuk itu kayak budaya atau orang itu ya sama aja, cuman bedanya kalau orang Kuwait itu kayak nggak terlalu suka, kayak kalau kita nggak kenal tuh dia tuh nggak terlalu ramah kayak orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kalau ada orang baru tuh kayak hai gitu, di sini tuh nggak ya masing-masing aja gitu kan. Gitu, Mister, halo Mister, di sini tuh ya biasa-biasa karena kita kalau nggak kenal ya sendiri-sendiri aja gitu kan. Nah masing-masing gitu ya. Nah, terus di sini juga kalau ngambil foto itu ya kan, kalau ngambil foto wajah orang itu bisa dibilang di sini tuh nggak sopan gitu. Jadi kalau kita mau ngambil gambar foto orang apalagi wanita itu harus izin dulu, nggak boleh ngambil terus kita upload ke medsos. Jadi harus minta izin kalau kita mau upload. Jadi kalau bisa mah janganlah foto-foto orang, misalnya kita lihat oh ada cewek Arab nih ya kan, ada cewek orang Kuwait ini, Emirati nih cakep di foto gitu.
itu nggak boleh. Kadang-kadang mereka juga marah gitu, kenapa kamu foto saya? Jadi nggak ada hukumnya apa gimana? iya, nggak sebebas di negara Indonesia lah, kita ada hukumnya juga yang ngatur foto-foto kayak gitu. Jadi kalau lihat cewek cakep aja, kalau kita lihat itu kita ngelirik itu kadang-kadang mereka nggak suka tuh bisa dilaporin loh, hati-hati lah. Ngeri juga ya. Iya. Nggak kayak di Indo ya, enak ya. Kalau di Indo kan kita lihat cewek cakep, matanya ikut ke bawah sama jalan, matanya ke bawah, gitu kan. Di sini nggak boleh gitu kan, nggak boleh. Ya, benar. Jadi kalau misalkan tentang budaya begitu ya, di sini harus ngikut budaya Kuwait. Mungkin nanti kita kedatangan satu narasumber, mungkin dia lagi di jalan, lagi siap-siap dulu. Sini mas, gabung mas, sini. Mau gabung sini? Enggak ya. Nanti mungkin. Nah, jadi itu tentang budaya nih. Apalagi kan yang baru kan kita nggak tahu nih gimana prosesnya kita tuh. Proses ke Kuwaitnya itu gimana tuh? Harus melalui apa dulu? Apa gimana? Apakah ada drama apa gimana? Coba prosesnya gimana gitu mau ke Kuwait itu? Drama apa nih? Drama Korea? Enggak. Kan biasanya kan ada problem ini itu bla 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 gitu. Kalau saya sih ke sini tuh kan ya pakai sponsor ya biasanya. Ada yang langsung ke PT, kalau saya tapi ya saya ngajin sih yang enak sih langsung ke PT aja gitu kan, ke agensinya langsung, nggak usah pakai sponsor. Jadi kalau sponsor Bedanya juga apa tuh? Beda sama sponsor. bedanya kalau sponsor itu kan kayak kita melalui tangan lagi kan, kita daftar lah sponsor, nyari ke daerah kampung, terus kita masuk ke situ ya kan, otomatis sponsor yang urusan semua bekas-bekas itu, jadi secara langsung dia juga kan butuh makan kan, butuh upahnya kan, jadi pengeluaran mungkinnya untuk biaya itu yang tadinya mungkin 12 juta atau 10 juta lah gitu kan, itu bisa ngebengkak menjadi 20 juta, sampai ada yang sampai 30 juta gitu. Mau ke Kuwait itu sampai ada 30 juta biaya. Ada. Kalau dia tuh maksudnya belum, dan arti kata dia tuh belum punya paspor, belum medikal apa-apa. Tapi kalau yang ke PT langsung dia udah punya paspor, ya paling habis 12-15 juta gitu. Oh, berarti sekitaran tuh kalau diambilnya kita tuh harus punya uang sekitaran 15 sampai 20 juta baru bisa ke Kuwait. Iya. Prosesnya Tapi sama. kalau kita punya temen di negara yang kita tuju, terus temen kayak sistem kalau bisa kayak gitu, kita punya kenalan di medsos gitu kan, dari Facebook atau dari Instagram, dari apalah gitu kan, dari media online gitu. Terus dia punya koneksi di sini, ada lowongan di sini, terkenal, itu bisa lebih murah karena ya agensi itu nggak ngambil kayak bahasa itunya itu uang buat job gitu kan. Jadi ada lagi tuh uang buat jobnya itu berapa, mungkin 5 juta, jadi nggak ada uang jobnya, kita cuma numpang proses aja, jadi lebih murah gitu, bisa ya paling habis 10 jutaan gitu. 10 juta. Karena tiket juga kan dari perusahaannya ada di Kuwait, bukan kita beli sendiri kayak ke Eropa. Kalau kita ke Eropa kan tiketnya kan kita yang beli sendiri, kalau di sini tuh perusahaan yang beli tiketnya gitu, jadi lebih murah gitu. Lebih murah dan lebih efisien ya. Nah, kalau kita punya teman di Kuwait sini gitu, kalau kita punya teman di Kuwait terus kita connect gitu kan, ini ada lowongan nih, ada di sini nih ya kan. Nah, jadi kita tinggal ngajuin aja itu paspornya gitu kan ke PT gitu kan. Ntar suruh teman itu suruh ngirim visanya ke ke PT itu, ke agennya gitu, agen itu. Jadi kita cuma numpang proses, karena nggak bisa itu calling sistem calling visa tanpa agensi itu. Kayaknya nggak bisa deh, harus ada agensinya gitu kan. Jadi visa itu harus nempel sama PT-nya, harus ada yang bertanggung jawab untuk calon imigran ini gitu. Kalau mau legal ya, kalau berangkat sendiri gitu kan tanpa ini ya mungkin itu maksudnya ilegal karena nggak ada PT-nya, karena setahu saya gitu kan, setahu saya itu harus ada. Susah juga gitu. Ya susah juga kalau nggak pakai agensi itu kayaknya lebih susah gitu. Jadi kayak mandiri itu biasanya banyak kan seorang sih bikin visanya visa turis, terus ke sini punya koneksi di sini, jadi nggak tercatat di BP2 BP2MI gitu, BP3MI itu BP2MI gitu kan, jadi nggak tercatat karena kita tuh kesininya pakai visa turis, cuman main, kita punya kenalan di sini, terus kita kerja di sini. Nah, jadi kita tuh nggak terdaftar di BNB Indonesia, tapi kita bisa daftarin ke Embassy Indonesia yang ada di Kuwait gitu kan. Nah, jadi kalau udah udah punya teman di sini, misalkan bikin visa turis, main ke sini, terus visanya kita ganti, kita change gitu dari visa kerja ke visa 20 gitu, visa 18 atau visa 20. Tak minta stempel dari embassy itu gitu kan. Cuma kan prosesnya agak ribet gitu kan. Tapi ya nggak tahu juga sih. Soalnya saya juga lihat PT.
Berarti kalau prosesnya itu berapa bulan perkiraan tuh pas dari Indo ke Kuwait itu? Dari proses awal sampai bikin paspor, sampai bikin SKCK, terus bikin medical, terus berapa bulan? Dari pertama interview sampai terbang itu kurang lebih 4 bulan ya mas. 4 bulan? Iya. Lama juga ya. Berarti 4 bulan lumayan lah, mas 4 sedang bulan, lah. 4 bulan. Sedang 4 bulan. Berarti gitu ya. Kalau mau ke Kuwait sini harus siapin dulu paspor, biar lebih enak mungkin paspor. Terus uangnya juga disiapin, kalau gak ada uang mau gimana, mau terbang gitu nggak bisa kan, terbang gitu. Uang dulu benar. Jadi gimana nih, nyaman gak hidup di Kuwait ini? Apa ada keluh kesah apa gimana, apa tentang kerja, apa tentang apa, nyaman gak sih hidup di Kuwait ini sih? Iya sebenarnya sih ya nyaman, hidup di Kuwait itu ya nyaman gitu kan. Kerja pulang sama aja kayak kita kerja di pabrik di daerah Indo lah gitu kan. Bangun pagi kerja, cuman mungkin bedanya di sini tuh kita tuh masak sendiri, harus masak gitu, nggak kayak di Indo. Kalau di Indo kita lapar pulang kerja Beli gitu. bisa beli nasi padang gitu, kalau masih sore gitu kan masih ada gitu. Kalau nggak beli sate, beli apa, pecel ayam, pecel lele kan banyak gitu di pinggir nasi goreng. Terus juga kan nggak terlalu mahal. Kalau di sini harus masak. Masak biar ngirit. Ya karena ya di sini tuh bisa dibilang makanan itu nggak mahal, yang mahal itu jasanya. Jasanya itu yang mahal. Jadi kayak restoran itu kayak bahasa itu ngejual jasa, dia itu bukan ngejual harga makanannya gitu. Jasanya itu mahal gitu kan. Kalau di Indonesia kan jual makanan aja nggak jual jasa. Di sini jasa itu mahal gitu, kayak jasa bikin apalah, kayak potong rambut gitu kan, skillnya itu yang mahal itu, kayak jasa buat masak, kayak delivery itu. Kalau di Indonesia kan mungkin kayak kita pesan talabat paling ongkirnya berapa sih gitu kan. Pesan Di sini Grab gimana? itu di sini tuh kan kalau kita ongkirnya itu kalau nggak ada diskon itu standarnya itu 1 dinar loh, 50.000. Kalau di Indonesia Grab itu paling ya 15.000 mungkin kan, buat ongkos kirimnya itu kan, buat ongkirnya 25.000 tergantung jarak gitu kan. Kalau di sini itu ya sekali jalan itu udah standarnya ya 1 dinar gitu, 1 dinar itu standar gitu. Standar makanan paling murah itu. Iya, maksudnya buat jasa ongkir itu, Iya, jasa ongkirnya itu. 1 dinar berarti Delivery 50. charge itu, delivery charge kalau tokonya nggak nyediain free delivery gitu kan, free delivery gitu kan. Kalau nggak ada offer, nggak ada apa namanya, Nggak ada diskon diskon apa itu biasanya 1 dinar. Tapi kalau ada diskon itu biasanya seruba itu ya 250 fee 250. Iya. Ya fee seperempat dinar gitu. Jadi uangnya itu ada seperempat, ada setengah dinar, ada 1 dinar, ya. Terus ada feelsnya gitu, kayak 50 piece, 100 pills gitu. Oh, berarti Kuwait itu tergantung kitanya, mau kita nyimpen uang tuh berarti kita tergantung kita mau ngirit kita masak, kalau nggak mau ngirit ya kita beli gitu. Ya kalau untuk yang gajinya 145 itu ya harus bisa masak lah, masak gitu kan. Ya kan, jadi kalau 145, kalau yang bagi nggak suka jarang keluar gitu kan, misalnya orangnya nggak terlalu suka main, jadi paling mainnya sebulan sekali gitu kan, ya mungkin bisa lah nyimpan 100 KD itu bisa, 100 dinar itu bisa Per bulan itu. per bulan 45 KD buat 1 bulan itu cukup lah. Cukup buat makan, buat main. Kalau orangnya nggak merokok karena ya bisa dibilang rokok juga di sini sebenarnya standar sih. Rokok juga di sini tuh harganya nggak terlalu mahal kayak di Saudi. Mungkin di Saudi kan mahal ya rokok ya. Kalau di Bagi sini rokok di sini berapa duit? Misalkan kalau didinarin langsung ke rupiah gitu, berapa duit? iya tergantung saya pilihannya. Di rokok di sini tuh ada yang harga 15.000 ada gitu kan, kalau harga Indonesia gitu kan. 300 pil ada yang 15.000, ada yang 20.000, 25.000, 30.000, ada yang sampai 50.000. Paling mahal tuh 50.000. Paling mahal itu 50.000. 1 dinar itu paling mahal. Berarti rokok itu paling mahal. Nah, kalau Mas Huda ini kalau ngerokok sehari habis berapa itu? Nggak nentu ya, terkadang sih sehari itu sebungkus paling borosnya. Kalau lagi nggak mood ya mungkin sebungkus bisa nyampe 2 hari. 2 hari. Oh, berarti gini. Sekarang itu mungkin tergantung kitanya aja. Iya, Tergantung kita aja. Tergantung kita memanage keuangan kita gitu Iya. kan. Kalau kitanya bisa memanage ya dari 145 itu kita mungkin kita bisa save itu 110 gitu kan.
110 kayak di, apalagi kalau jalan keluar mau ya kan bisa dibilang makanya ngirit lah gitu kan. Makanya telur itu beli Indomie gitu, itu pasti kalau Indonesia itu wajib itu telur sama Indomie itu buat keperluan mendadak ya kan. Apalagi kalau ada overtime kerja 12 jam itu kan, kalau kita punya overtime gitu kan, aduh nggak ada sempat buat masak ini, udah makanan praktis nggak ada lagi, Indomie sama telur andalan udah. Ceplok langsung jadi berangkat. Iya, andalan gitu. Kalau sayur di sini mahal gak sih kalau sayur-sayuran? Enggak sih, nggak standar sih, cuman ada sayur-sayur tertentu yang mungkin mahal gitu, tertentu kayak apa sawi putih gitu kan, itu mahal. Tapi kayak kangkung, bawang bolong itu ya kayaknya sama Standar sih, lah. standar aja. Standar. Cuman sayur tertentu aja yang mahal gitu. Jadi di sini kan udah 2 tahun lebih nih. Jadi kalau kerja gimana nih, kondisi suasana kerja nih gimana? Kan orang-orang kan biar tahu gitu yang di sana gitu, yang ada yang menonton ini biar tahu gitu suasana kerja dan kondisi kerja berapa jam, break gimana dan lain sebagainya, itu gimana tentang kerja itu gitu. Ya, sehari tuh kerja itu ya 9 jam sama 1 jam istirahat, jadi kerjanya cuma 8 jam gitu kan. Kalau untuk kerjaan sih ya nggak terlalu berat gitu ya kan, nggak yang berat-berat amat lah gitu. Karena juga kerja juga kita ada ruangan AC gitu kan, ada AC-nya. Karena ya kalau di negara-negara Timur Tengah itu wajib AC gitu, karena ya kalau kita nggak pakai AC itu ya panasnya cuk gitu kan. Di situ udah standarnya pakai AC gitu. Jadi ya karena ya mungkin karena suhunya itu adem, jadi kayak di Indomaret atau Alfamart, jadi nggak terlalu capek kesannya itu sampai berkeringetan tuh enggak gitu. Ya terus yang namanya kerja ya kadang-kadang ya bisa dibilang ya ada enaknya, ada capeknya, ada ya gitulah namanya kerja, nggak semuanya itu enak gitu kan. Tapi ya daripada kerja di Indo itu kan mendingan kita kerja di luar, karena kalau untuk nge-save money, nge-save duit gitu kan. Kabur aja dulu gitu. Ya tapi juga harus dicek dulu sebelum kabur, harus dicek dulu gitu kan, harus bener-bener pilot gitu, harus bener jelas gitu kan, agensinya harus jelas, perusahaannya harus jelas, terus juga harus tanya-tanya juga ya kan, kalau kita yang punya teman di negara yang kita tuju ya kan. Sekarang kan media sosial itu bisa buat informasi gitu, jadi kita bisa tanya-tanya di situ. Soal teknologi kita makin maju, apalagi sekarang ada AI lagi. Ada AI gitu. Benar. Jadi itu ya, kalau kerja mungkin tergantung kitanya masing-masing. Nah ini kan kalau misalkan nih transportasi kan, ini kan jarang banget kita tahu. Cuma lihat tuh kita kan di Kuwait gimana transportasinya, apa ada kendaraan umum, apa kita harus naik taksi, apa kita harus gimana. Tentang transportasi kan otomatis kan, apalagi kita kan pengen gitu pas hari libur jalan-jalan healing apa gimana gitu. Ya kalau untuk transportasi sih di sini ada taksi sama bus. Kalau untuk gue kayak Gojek gitu di sini tuh nggak ada, Gojek Grab itu nggak ada, adanya itu cuma bus sama taksi. Kereta pun di sini nggak ada, karena di sini tuh ya bisa dibilang negara kecil ya, kayak negara Singapura gitu. Jadi di sini tuh nggak ada kereta, adanya cuma bus sama taksi. Kalau tarif bus itu ya sekali naik itu dari 10.000 sampai 15.000 gitu. Sekali naik doang. Sekali naik itu bus itu ya sama kayak busway lah ya kan, dari ujung sampai ke ujung tergantung mau tujuannya kemana gitu kan. Tapi kalau taksi itu ya agak mahal. Kalau bisa sih kalau main pakai taksi bisa mah dihindarin lah gitu. Hindarin, terus pakai bus dulu aja, Pakai bus dulu aja gitu, pakai kendaraan umum aja. Kalau taksi itu ya buat yang kantong tebel aja gitu kan. Kalau taksi itu ya bisa dibilang mahal lah gitu. Kalau Nanti mahal. kalau misalkan kita habis belanja mungkin banyak ya boleh kita pakai taksi. Kalau buat pribadi mah lebih baik pakai bus aja gitu biar kalau enak. bareng-bareng ya kan kayak 3 orang, 2 orang, oke lah pakai taksi, bisa PT-PT gitu kan, setengah-setengah gitu kan. Tapi kalau main sendiri ya gue saranin sih ya pakai bus aja sih, lebih irit gitu kan. Karena kan kita niat di sini kan buat untuk jalan-jalan, tapi buat ngumpulin duit gitu kan. Berarti tentang transportasi itu kita harus pakai bus jadi kendaraan umum, jadi walaupun kita ya nunggu apa kepanasan apa kedinginan gitu ya. Iya, pakai bus. Berarti di sini tuh ada 3 musim, hujan, panas, dingin gitu. Tapi ya nunggu juga nggak terlalu lama sih ya, karena ya setiap 5 menit sekali itu pasti ada sih bus. Ada bus itu. Ada, selalu ada, nggak harus nunggu setengah jam, enggak. Sama kayak di Indonesia mungkin kayak busway lah, setiap 10 menit ya kan, 5 menit pasti ada, datang lagi, tergantung mana yang kita tuju gitu kan. Mana kota yang tuju, mana daerah yang kita tuju. Nah, gitu ya. Jadi tentang transportasi begitu. Nah ini
apalagi kan di sini lagi musim dingin sekarang, musim panas ya, salah ya, sorry ya, lagi musim panas ini. Tak gimana nih, kok apalagi kita kan mau belanja, mau itu, gimana sih biar biar tahan tubuh kita itu bagus gitu lagi di musim panas. Apalagi sekarang kan Kuwait ini lagi panasnya panas banget gitu. Gimana coba itu, gimana caranya tuh biar kita ngatur suhu Ya tubuh? kalau mengatasi cuaca sih ya, yang penting itu pokok utama dari kesehatan yang penting ya tidur cukup, minimal itu tidur itu sehari 7 jam, harus 7 jam gitu kan. Jadi kalau tidurnya udah cukup, badan juga agak seger, terus ya kalau kita nggak perlu amat main keluar ya nggak usah lah main keluar, stay aja di dalam gitu loh, nggak usah setiap hari keluar juga, capek juga kan habis pulang kerja main itu kan capek. Udah standby aja di habis pulang kerja standby ya, beres-beres masak ya, terus main HP me time gitu kan, kayak buat YouTube atau TikTok atau main apalah gitu kan online gitu, nge-lab gitu. Jadi ya intinya stay di rumah aja lebih nyaman gitu kalau musim panas. Soalnya percuma juga kita main keluar juga panas ya gitu. Iya. Mau ngapain gitu. Coba tahu lagi berenang ini di pantai. Wah, orang Indonesia udah hitam gitu kan, terus kepanas-panasan ya. Tapi panas di sini nggak bikin hitam sih emang. Beda kalau di Mana Indonesia. panasnya? Kalau di Indonesia panas di Indonesia itu kalau panas kan jadi hitam kan, busik lah, kering kulitnya gitu. Kalau di sini tambah panas itu kulitnya tambah bening. Karena panas kan, jadi kayak bahasa itu gitu, dia tuh ngilangin kotoran kulit gitu kan. Kalau bahasa orang kampung saya mah ngilangin daki ya mang gitu. Oh, jadi begitu ya. Jadi harus kita keluar dalam musim panas, kita harus tahu suhu tubuh kita tuh gimana baiknya kita. Yang penting tidurnya 8 jam, 7 jam minimal, 7 jam atau 8 jam lah sehari ya kan. Terus ya kita juga harus tahu apa sih kayak memanage waktu gitu buat tidur, buat istirahat gitu kan. Terus kalau musim panas-panasnya jangan terlalu sering main. Kalau mau main nanti tuh kalau musim-musim udah masuk ke musim standar lah gitu kan. Kayak yang standarnya itu biasanya itu di angka 28 sama kan Indonesia 28, 32 gitu kan musim-musim standar. Atau musim dingin lebih enak buat main. Kalau musim panas udah ngerendam aja di kamar. Kalau musim panas. Iya, paling mainnya ke antar mes aja gitu kan, ke lantai bawah, ke lantai atas, ke mes sebelah gitu kan, ke kamar sebelah gitu kan. Oh, jangan di lantai atas nanti terjun ke bawah enggak. Enggak lah. Kan ada parasut itu. Karena kebetulan kan di sini kan ada lift bos ya kan. Di sini kan ada 8 lantai ya. Kita tahu teman ada di lantai 3, ada di lantai 4, lantai 6 gitu kan, orang Indonya gitu kan. Jadi ya paling kalau main ke kamar temen gitu kan, kalau lagi jenuh-jenuh di kamar nggak ada temennya kerja, karena kita juga liburnya rolling ya sistemnya ya, nggak kayak di pabrik Sabtu Minggu libur, enggak, di sini tuh liburnya rolling gitu. Shiftnya juga beda-beda, ada sampai 5 shift, ada yang masuk jam 6, masuk jam 7, masuk jam 9, jam 12, jam 3, jam 6 sore masuknya. Terus pulangnya juga ada yang pulang jam 3 sore, jam 4 sore, jam 6 sore, jam 6 malam, jam 9 malam, jam 12 malam. Non-stop lah 24 jam. Nah, setelah berapa jam Ya, kerja? bisa dibilang non-stop di sini tuh, non-stop. Cuma Sistem- istirahat sedikit doang. Ya, istirahatnya juga rolling gitu, nggak sama kayak di pabrik itu kan istirahat bareng, libur bareng. Di sini nggak, istirahat gantian gitu kan, liburnya gantian. Jadi ya kalau kita mau main itu cari temennya yang liburnya bareng gitu, berarti bisa main keluar. Tapi kalau tempat hiburan atau liburan orang Indonesia PMI yang ada di Kuwait, paling rekomend di mana tuh, rekomendasi itu di mana paling perkiraan itu? Makanya yang paling bagus ya, apa kita ke pantai, apa kemana, apa ngumpul sama teman-teman atau gimana, atau mau joget ria di pinggir jalan, gimana itu? Ya karena Kuwait itu negara bukan negara wisata kayak di Indonesia ya, jadi ya kayaknya paling kita juga mainnya paling ke supermarket, paling ya ke Salmiah gitu kan, ke Kuwait City, paling lihat tower Kuwait, fotonya bagus nih tower Kuwait, coba ke situ main gitu kan, kan dekat laut juga ya, keseringan sih main di laut gitu kan, airnya bening gitu kan, mandi di laut ya kan, bebas, nggak harus bayar. Nggak harus bayar karcis kayak ya di daerah saya itu banyak bayar karcis kayak kalau kita main ke Selira, ke Anyer, Tanjung Kait, Tanjung Pasir, pusing karcis sini mah nggak ada ya kan, mau nyemplung blus aja udah gitu. Nggak ada karcisannya, paling main ke pantai, mancing, hiburannya paling ya bawa pancing ke pantai sekali mancing gitu kan. Ada spot-spotnya buat mancing gitu, kayak di Salmiah, di Mesila, di Kuwait City itu ada spot buat mancing, paling mancing. Kalau mau mandi ya mandi, ada tempat-tempatnya, nggak harus bayar kok. Berarti kalau mau mandi di
laut juga enak gitu ya. Di pinggir, maksudnya jangan di tengah laut nanti kita hiu caplok nanti. Di pinggirnya, di pinggir pantai lah. Ya, iya. Pantainya juga bersih kok, airnya bening gitu. Sama kayak kita kalau kita main ke Anyer itu kan pantainya juga bersih gitu ya. Kalau untuk pantai-pantai sebelah selatan kan beda sama pantai utara. Kalau pantai utara kan biasanya kebanyakan kotor kalau dari Jabodetabek ya. Dari Cilegon sampai Jakarta itu bisa dibilang itu kan pantainya terkontaminasi sama limbah pabrik, jadi pantainya kan kotor ya, nggak kayak di pantai selatan. Kalau selatan kan bening-bening airnya gitu. Itu jadi di Kuwait itu ya begitu, misalkan tentang mau pergi mau gimana gitu, kita harus bisa dulu lihat dulu jam berapa. Kalau misalkan kalau jam 12 siang kan panasnya gila banget jam 12 siang kalau pergi keluar aja. Nah, nanti telur aja bisa dimasak apalagi kita nanti dipanggang gitu. Itu ya berarti mungkin minum dulu aja. Minum dulu. Ini dari tadi nggak ditaruh minum macan ini. Aduh, dimensi mas. Nah, ada sponsor nih, Laban ini. Ini kamu kalau ke Kuwait itu harus minum Laban biar ngejaga imun tubuh, sama si imin juga dijaga gitu sama lakban ini. Apalagi Timur Tengah pasti banyak kurma kan, enak tuh. Ya kalau mau pengen makan kurma biasanya sini kalau musim panas itu udah berbuah tuh biasanya. Tinggal ngambil aja kalau makan kurma. Cuman yang kurmanya nggak semateng ini gitu, enggak gitu kayak kurma setengah matang gitu kan. Rumasem lah kalau bahasa itu, rumasem matang enggak, mentah enggak gitu. Tinggal ngambil aja, biasanya banyak di masjid, di pinggir-pinggir jalan gitu. Ada pohon-pohon kurma, Ada pohon kurma gitu. Kalau sama si batang pohonnya apa kurmanya doang? iya, kalau mau batang-batangnya bawa kalau kuat nggak apa-apa, nggak jadi masalah mas. Batang-batangnya dibawa. Kalau ada sengget bawa sengget, disogrok sekalian. Ya, benar. Berarti ini namanya kurma apa ini? Majdol. Berarti yang bagus tuh kurma ajwa ya? Iya. Ajwa tuh kurma kesukaan Rasulullah sebenarnya. Kalau kurma ajwa sih itu kurma yang ditanam oleh Rasulullah. Kalau setahu saya ya, yang ditanam sama Rasulullah gitu. Yang dianjurin yang dari Madinah. Banyak jenis kurma di sini juga. Jadi gitu ya. Makan dulu, kurma dulu baru kita bicara. Enggak. Enggak. Udah satu aja. In kan ana wong Jawa lah kayak sing nonton iki. Ana Jawa Cirebon lah kayak sing ngomongnya ngapak. Jawa Cirebon, Jawa Banten, Jawa Serang nih. Jadi kalau order itu kalau kerjaan tuh kalau lagi rame mungkin ya order itu. Iya, di sini tuh orang-orangnya itu kalau mau makan sama sekali dong. Kalau sore tuh banyak banget nonton sampai jam 9 malam. Dari setelah jam 3 sore sampai jam 9 malam banyak banget orderannya. Kalau pagi tuh itu ya nyantai lah, preparing doang gitu. Kayak bikin adonannya gitu kan. Bikin stok gitu kan. Nanti kita taruh di freezer, taruh di kayak penghangat di open gitu kan, taruh di penghangat gitu. Jadi penjualannya tuh biasanya dari jam 3 sore sampai jam 9 malam tuh rame banget jualan itu. Jadi kalau itu kalau orang Kuwait ini suka ramenya di jam berapa sih kalau orang Kuwait ini, kalau orang Arab sini sih? Kalau menurut saya sih orang sini tuh kalong semua sih ya. Kalong? Iya kalong. Jadi orangnya itu suka keluar malam gitu. Kadang-kadang saya juga bingung jam 3 itu masih ngorder gitu gua. Ini orang tidurnya jam berapa? Terus kita juga kadang-kadang main itu ke taman itu ya jam, kalau di Indonesia itu bayi-bayi anak kecil tuh jam 8 jam 9 itu udah nggak ada. Di sini tuh sampai jam 12 masih didorong-dorong tuh bayi di taman. Kadang-kadang ini orang jam 12 malam. Malam ya. Pertama kasih ini orang ini stres apa enggak gitu. Pertama kesini tuh ternyata emang tradisinya emang udah kayak gitu. Orang sini tuh ya siang buat malam, malam buat siang gitu kan. Jadi digantiin gitu malam. Iya. Mungkin karena buat malam ya. Mungkin karena faktor cuaca juga kali ya. Jadi orang itu suka keluar malam gitu kan, cuacanya terus udah kebiasaannya juga. Apalagi musim panas kan. Ngeri
ngeri juga kalau keluar pagi-pagi kan. Tapi yang musim dingin juga sama kali, musim dingin juga tuh banyak yang keluar malam, banyak anak kecil jam 11 malam, jam 12 malam itu belum pada tidur. Yang baru 2 tahun, 3 tahun baru bisa jalan, dibawa ke taman di Jabriyah no. Kalau sekarang sih udah pindah akomodasi di Sabah Salim, dulu mah di Jabriyah. Dulu di di Jabriyah. Iya di Jabriyah dulu. Terus pindah ke sini ke Sabah Salim. Sekarang di Sabah Salim. Sekarang di Sabah Salim. Lebih enak Jabriyah apa Sabah Salim? Kalau menurut saya sih ya lebih enak tinggal sih enak di Jabriyah, kemana-mana deket ya, karena posisinya dia itu ada di tengah-tengah gitu kan. Tengah Kuwait kan. Tengah-tengah gitu, tengah-tengah Kuwait itu. Kalau di Sabah Salim tuh posisinya ada di pinggir, jadi kemana-mana itu jauh mau main itu, mau ke Salmiya jauh, mau ke Kuwait City jauh, udahlah jauh kemana-mana gitu. Susah ya. Kalau susah sih nggak cuma jauh aja gitu, makan waktu gitu kan, makan waktu karena terlalu jauh gitu. Kalau ke Jabriyah itu mau ke Salmiya paling 10 menit. Ke Kuwait City paling 15 menit udah nyampe pakai bus itu. Cepat jadi nggak habis waktu di jalan. Kalau di sini tuh kan waktu itu kalau kita kerja di luar negeri tuh waktu itu sangat berharga banget ya kan. Kalau waktu itu dibagi-bagi buat kerja, buat istirahat, buat nyuci, beres-beres gitu kan, masak gitu. Jadi kayak manajemen waktu juga. Harus memanage waktu itu, ada waktu itu kayaknya itu berharga gitu kan. Kalau untuk yang kerja di luar negeri gitu kan. Soalnya beda kalau kita kerja di Indonesia. Kalau di Indonesia itu walaupun kita ngontrak kan, kalau makan kan bisa beli nasi uduk cuma 5.000, 7.000 ya kan. Di sini ada nasi uduk. Ya ada nasi uduknya. Sekarang beli nasi uduk ya segitu, 1 kedi setengah. Berarti Atau 2 kedi 100.000 sama 75.000. Makanya yang jual duduk di Indonesia mending di sini aja. Biar cepet kaya, biar cepet banget haji tiap tahun loh. Bakso 100.000. Saya beli di Tangerang aja beli bakso itu 100.000 dapat 1 bak gitu. Jadi Itu baskom. jadi 1 mangkok gitu. 1 mangkok 2 kedi itu. Cuman ya kalau kita lagi kangen masakan Indo walaupun mahal ya kita beli gitu. Jadi soalnya Oh, banget. namanya kita kangen, tapi ya nggak setiap hari. Kalau setiap hari kan boncos kantong. Apalagi mending kalau gajinya kita besar ya. Iya. Kalau gajinya ya kalau gaji masnya 1.000 dinar ya atau 1.500 dinar ya oke lah tiap hari. Tapi kalau gaji cuma 145 kedi ya harus pinter-pinter ngatur keuangannya gitu. Keuangannya apalagi butuh keluarga dan lain sebagainya, harus pintar-pintar. Ngatur keuangan. Jadi kalau berarti begitu ya, barang-barang di sini mahal banget deh. Apa sama aja sih? Sebenarnya bahan pokok nggak mahal, yang mahal itu jasa gitu. Jasa itu mahal, kayak jasa buat masak, jasa potong rambut, jasa kayak macam kayak spa itu yang mahal itu jasanya gitu. Waktu itu di sini tuh mahal gitu. Jadi kalau untuk bahan-bahan pokok sih kalau saya standar aja, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah gitu, standar lah sama gajinya. Gitu. Jadi yang mahal itu jasanya. Kalau kita makan chicken di Indonesia kan kayak beli di pinggir jalan itu paling ya 7.000, 10.000 kan. Nah di sini itu chicken 2 sama roti sama kentang itu bisa nyampe 1 kedi, 2 kedi lah, 2 kedian lah. 100.000. Chickennya 2 sama rotinya sama kentangnya sama Pepsi minuman kaleng gitu 100.000. Kalau kita beli di Indo minuman kaleng yang soda-soda itu berapa sih? 7.000. Chicken 2 paling 15.000. Udah bawa 23. Kentang goreng paling ya 10.000, 30.000. Sama roti 2.000. Ya 32.000. Di sini jadi 100.000. Makanya orang ini kaya-kaya. Jualannya nggak kira-kira sih. Nekek orang. Makanya cepet-cepet kayak apalagi minyaknya kan banyak banget minyak. Makanya negaranya langsung makmur. Iya. Jadi kalau ya untuk yang calon-calon yang mau niat kerja di daerah Timur Tengah ya harus siap badan dan fisiknya, harus pinter-pinter ngatur waktu, harus ya pokoknya harus bisa masak lah. Kalau nggak bisa masak nanti lihat tutorial YouTube aja. Lihat YouTube, beli bahan-bahannya langsung masak. Ntar juga lama-lama udah terbiasa ntar bisa masak sendiri. Nggak apa-apa, masak aja ya Indomie sama telur ceplok setiap hari. Kalau itu memang Nanti biasa. bisul. Andalan anak kos itu biasanya itu Indomie sama telur itu udah biasa itu makanan cepat saji andalan cepat darurat. Berarti gitu ya, berarti Wajib pokoknya punya Indomie sama telur gitu, buat lapar. Apalagi kalau overtime gitu kan, punya lemburan gitu kan. Lembur nih ya kan 3 jam 12 jam waktu nggak sempet buat masak, waktu itu udah nggak sempet, udah Indomie aja udah sama telur kelar itu kan. jadi langsung cukup 5 Jadi menit. langsung 5 menit langsung jadi gitu.
Tapi kan harus bisa masak juga, harus belajar pelan-pelan gitu. Karena kalau makan kita Indomie sama telur juga kan, selalu makan Indomie sama telur kan nggak bagus juga ya buat kesehatan. Terus juga bosen juga kan, masa tiap hari Indomie sama telur terus kan bosen kan, jadi harus bisa masak dan lihat itu kan lihat YouTube tutorial, siapa tahu kan udah pintar masak kan, nanti kan nggak daftar itu Master Chef Indonesia. jadi bersaing lagi kita sama Tahta ya kan, Tahta Renata. itulah harta Tahta dan Renata. Ya berarti bisa masalah minimal lah masak air matang lah gitu ya. Iya, masak air biar matang lah gitu. Oh, kompornya yang matang bukan airnya. Jadi ada 3 musim, terus ngelola keuangan. Ya ada pesan nggak buat ini yang teman-teman yang baru gitu mau ke sini apa gimana gitu? Ya kalau teman-teman yang baru pesan saya sih ya siapin mentalnya, jangan cengeng gitu kan, harus support mental, jangan cengeng, harus mandiri lah, harus jangan apa-apa hanya minta tolong kakak atau orang tua, nggak harus bisa memanage waktu juga, harus mandiri, kayak harus bisa nyuci. Ya persiapannya itu ya dari awal itu, kalau kita di rumah mungkin kalau baju kita dicuciin orang tua atau dicuciin kakak ya kan, nggak nyuci sendiri. Ya kalau yang mau niat kerja luar negeri harus dibiasain tuh ya kan, kayak nyuci baju harus sendiri, belajar lipat baju sendiri gitu kan, belajar masak, karena ya jangan selalu beli, karena kita kan lihat di sini kan kerja kan buat ngumpulin uang ya. Kalau kitanya selalu di sini juga ada laundry, ada restoran, semuanya itu ada gitu kan. Cuman kan masa harus selalu beli? Kalau selalu beli kan nanti kan gimana mau kumpulnya uang. Jadi harus mandiri lah, harus bisa masak sendiri, harus bisa belajar nyuci baju, ngelapitin baju gitu kan. Terus belajar Siapin mental ya kan, fisiknya harus kuat ya kan, harus tahu waktu kapan keluar, kapan harus di rumah. Kalau musim panas ya jangan sering keluar lah musim panas. Terus kalau musimnya itu musim dingin, kalau terlalu dingin juga ya jangan sering keluar juga ya kan, harus jaga jaket juga. Iya, harus jaga kesehatan bener-bener gitu, stok vitamin sama paracetamol gitu kan. Takutnya badannya lemes kena virus gitu kan, minum vitamin C gitu. Berarti gitu ya, kesan-kesannya mungkin harus intinya tuh harus bisa jaga diri dan bisa manajemen waktu, apalagi kita lagi musimnya kan gila Pokoknya banget. harus stok paracetamol sama vitamin C dah. Selain itu ada lagi. Udah nggak ada itu. Jadi takutnya kan capek pulang kerja kan udah minum paracetamol, tidur dari pagi-pagi tuh kan udah enak. Ntar pas mau berangkat kerja minum vitamin C. Jadi badan itu selalu seger. Gitu. Jangan jadi pas tidur kecapean minum paracetamol gitu biar nggak terlalu pegel-pegel gitu kan. Kalau di Indonesia kan ada Remasil lah, ada pil kita kan. Kalau sini kan nggak ada, udah paracetamol aja, udah pakai paracetamol itu biar badannya tuh nggak terlalu capek gitu kan. Terus paginya itu ya minum vitamin gitu. Kalau lagi terus nih, lagi lembur terus tiap hari ya cancel off gitu kan, gempur nih ya kan, ya mau aja kan gajinya nyampe tembus 20 juta Gajinya itu. nanti enggak sih kalau saya Mudah-mudahan begitu kan tembus, nggak tahu. ya pengennya, cuman ya saya gaji di sini tuh ya paling gede itu ya lembur OT itu nyampe berapa ya, mungkin 12-an lah, 12 jutaan gitu. 12 juta tuh lumayan kalau di Indonya. Buat ini lumayan. Ya ada tenaga juga lumayan, makanya harus stok vitamin sama paracetamol kalau lagi kenceng nih lemburannya, setiap hari lembur ya kan. 12 jam tiap hari kerja kan capek, harus tidur, masak apa gitu kan. Ya kadang-kadang kita juga beli kan, kalau udah capek udah beli aja lah, udah capek nih gitu kan. Makanya harus lembur pokoknya gitu kan. Berarti hidup di Kuwait sejauh ini nyaman apa enggak sih? Pertama-tama sih ya, namanya kita masih pertama datang sih masih bengong ya, karena nggak tahu, jadi kayak masih nggak nyaman, kepikiran pengen. Semua orang sih ya kerja di luar negeri mungkin ya, orangnya ada di negara di Arab atau di negara Timur Tengah kayak di Kuwait gini, mungkin orangnya di sini tapi pikirannya itu adanya di Indonesia. Tapi setelah berjalannya waktu, semuanya itu akan terobati dengan waktu. Ya mungkin ya butuh waktu 3 bulan lah, 3 bulan atau 6 bulan. Pokoknya jangan sering menyendiri lah, sering main ke tempat-tempat teman, sama-sama PMI gitu, sama tempat kerja, sering ngobrol, keluar gitu kan. Aroma masih baru tuh harus sering berkomunikasi gitu, bos, sering berkomunikasi sama teman-teman biar nggak terlalu jenuh, nggak terlalu pikiran gitu kan. Ntar juga kalau udah banyak teman enak kok, sama aja kayak di Indonesia. Seiring berjalannya waktu itu
semuanya terasa ringan gitu kan, Rasa enak juga. rasa enak gitu kan, semua itu terobati dengan waktu gitu. Jadi tinggal menyesuaikan waktu aja, yang penting jangan sering-sering sendiri kalau masih baru itu. Kenapa tuh? Ya kalau sering-sering sendiri kan takutnya terjadi yang tidak gitu. Awak dia tidak. Antar keserupan lagi, aing maung. Yang tidak tuh apa dulu bisa jelasin dulu? Iya, itulah maksudnya, takutnya keserupan gitu kan, aing mau nggak apa. Jadi kan kalau sendiri kan terus melamun aja, ntar kesurupan kepikiran gitu kan. Ada teman lah gitu. Iya, ntar ujung-ujungnya kan lagi enak sendiri gitu kan, sendiri pusing jenuh, ntar senam jari lagi. Si anjing. Jangan ya deh, jangan. Bahasa di sini tuh pakai bahasa apa sih? Kalau di sini tuh bahasa itu campur ya, kayak bahasanya itu di sini bahasa Arab sama Inggris, tapi ya kalau di tempat kita itu karena bahasa nasional di sini bahasa nasionalnya itu bahasa Arab sama bahasa Inggris, cuman Arabnya beda sama Arab Saudi gitu kan. Arab Saudi sama Arab sini tuh beda bahasanya. Beda dikit lah. sedikit lah gitu. Kalau mungkin di daerah kita tuh ada kayak macam Sunda halus gitu kan, Sunda kasar, Jawa halus, Jawa kasar kayak gitu, beda-beda sedikit. Coba kalau misalkan bahasa Arabnya selamat gitu. Bukannya Apa? how are you gitu. Gimana ya? Apa kabar gitu. Gak tahu saya juga itu soalnya apa kabar gak tahu saya. Solonek kan? Iya kan? Iya kali ya. Iya, selalu. Oh, kalau bahasa Arabnya apa kabar itu kef halid. Kalau bahasa Payetnya selonik. Kalau bahasa Inggrisnya how are you. Kalau bahasa Indianya kesahe. Kalau katanya sumagano. Semoga apa itu? Sama apa kabar juga. Kalau bahasa Filipina itu kamustaka, ya kan. Kalau bahasa Mesir itu amile. Tahunya cuma itu doang ya. Amile. Kau bilang amile sih? Iya, kalau bahasa Mesir kan amile itu kan sama apa kabar juga. Amile. Dia emang ule gitu amile. Enggak, itu bahasa Mesir, Egypt itu. Amile, kalau bahasa Arab kayak halik, kalau bahasa sininya selonik. Bahasa Inggris itu ya how are you. Kalau bahasa Tagalognya kamustaka. Kalau bahasa Indonesianya apa kabar ya kan. Kalau bahasa Sundanya apa itu? Kumaha kabar namang? Damang? Wilujeng sumping. Walenjeng sumping ya. Amun bahasa kita nih ku priman kabar Kang sehat tah. Ini B. Priman kabar Kang sehat tah. Asli Jawa Kang, asli Jawa. Dari Jawa ya. Jawanya Jawa Barat tapi itu Jawa Tengah, Jawa Barat ya. Tapi emangnya Jawa, ya. Cirebon ya. Pada ke Cirebon, sedulu Cirebon ya. Nih kita ngambil ringkas nih ya. Dari pertama sampai yang sekarang itu apa sih yang kesan di Kuwait itu sih gitu yang bikin kita betah gitu apa sih? Ya yang bikin betah itu ya Apa coba? Apa gitu? ya nggak tahu ya. Kamu kan betah karena butuh ya, betah karena butuh gitu. Karena 3 alasan orang betah kerja di luar negeri itu cuma ada 3. Apa tuh? Yang satu karena gajinya gede. Yang kedua karena dia udah punya pasangan di sini, itu yang bikin betah tuh. Yang ketiga itu betah karena butuh. Yang paling sakit itu nomor 3 kayak gua ini nih, betah karena butuh ini. Itu paling sakit. Yang paling enak nomor 1, betah karena gajinya gede, itu pasti betah. Di mana-mana kerja kalau gajinya gede pasti betah. Iya. Apalagi kalau punya pasangan di sini kan, punya pacar, punya cewek gitu kan. Tapi kalau yang udah ini jangan ya. Bisa mah jangan, kalau gajinya masih kecil mah jangan lah, jangan pacaran main cewek itu jangan lah. Karena kita aja kalau punya pacar sini kan pasti kan ya sering main keluar, punya ini itu, jadi kan untuk konsep money mungkin agak ya gitulah. Tapi ya tergantung masing-masing sih kalau itu ya, hak masing-masing gitu. Tergantung tujuannya masing-masing. Kalau masih muda maunya ya nggak apa-apa, yang penting bisa memanage keuangannya. Iya. Alasannya orang betah cuma kayak gitu doang, karena gajinya gede, punya pasangan di sini, punya pacar. Yang tinggi itu betah karena butuh. Kalau saya sih betah karena butuh ya. Sama semua orang juga betah karena butuh lah. Kalau misalkan gak butuh gak mungkin ke Kuwait ya tuh. Karena semua orang cuma butuh duit gitu kan. Duit. Iya. Nah, ada kata-kata kali ini?
Ada kata-kata. Nggak tahu kata apa ya. Kata-kata apa itu, Pak? Semangat dorong. Coba ada kata-kata yang apa sih kata-kata hari ini gitu. Apa ya? Ya kata-kata hari ini ya tetap semangat, jaga kesehatan, selalu optimis dan percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan hal yang terbaik dan penuliskan doa terbaik di dunia ini. Percaya aja sama Allah gitu. Kalau Allah pasti ngasih yang terbaik. Kalau ya belum waktunya berangkat mungkin itu belum baik buat kamu, tapi kalau udah waktu pasti kamu berangkat ke sini gitu kan. Jadi jangan terlalu berprasangka kabur kalau Allah tuh nggak baik, jangan. Jangan kecil hati lah. Jangan berkecil hati, tetap semangat, optimis gitu kan. Terus berusaha mencoba, karena orang kalau tidak mencoba tidak akan bisa. Orang sukses itu pasti gagal dulu, Mas. Ya kan? Kalau udah gagal jatuh gak apa-apa. Mungkin bungsem sekali kan. Ya enggak lah. Orang sukses itu pasti ngerasain gagal, ya dari kegagalan itu terus di apa namanya tuh di ini gitu kan, dicek gitu kan di mana kesalahannya, dari situ lah dia datang buih-buih kesuksesan gitu kan. Kalau udah sukses apa tuh? Ya kalau udah sukses sih gak kawin maning. Kawin maning, Cok. Ya kalau udah sukses ya beli rumah, bikin rumah ya kan, beli kendaraan, beli sawah buat makan buat anak nanti, beli investasi buat anak sekolah nanti ya. Kalau udah berkeluarga. Oke, kalau investasinya ke yang lain? Ya investasi ya beli emas, jangan kayak investasinya ke janda pirang, nggak repot nanti ujung-ujungnya. Janda pirang tetap merepot, Cuk. Emang ada di sini? Oh banyak, yang pirang, yang hijau, juga yang hitam banyak janda kalau mau mah. Gitu. Cuman ya kalau untuk yang masih baru lah jangan banyak laga, jangan banyak belagaan gitu kan. Jangan celilitan gitu, cemimilan gitu. Iya, Pas terus. itu. Kerja dulu yang benar. Kerja aja yang bener, kumpulin duit yang banyak. Kalau duitnya udah banyak mah mau yang kayak gimana aja, kayak hidungnya mancungnya kayak apa gitu kan, pokoknya pasti mau. Yang penting tebelin aja kantongnya dulu ya kan, yang sabar. Cewek kalau banyak duit marah sendiri, ngedeketin sendiri. Kalau gak ada duit? Manut. Kalau ada duit mah sorry bukan levelnya gitu. Yang Oh, penting berarti- uangnya dulu. Nah ini di sekarang kan musim panas juga nih ya. Ada gak rencana gitu pasti musim panasin? Mau kemana gitu? Apa mau jogging? Apa mau clubbing? Apa mau berenang ke tepi pantai itu? Enggak lah, kalau saya mah udah nyaman di rumah aja, jadi ya nggak kemana, nggak ada planning buat main acara buat ini, nggak ada. Udah libur aja palingnya di mes aja ya, paling beres-beres itu, beres ini gitu apa, masak. Nah, ini kalau tempat tinggal buat PMI atau TKI Indonesia tuh gimana sih? Kalau tempat tinggal tuh nyaman gitu? Ya kalau untuk tempat tinggal sih alhamdulillah kita dimanusiakan seperti manusia gitu kan. Nggak ditumpuk-tumpuk, ranjangnya satu kamar itu masih 6 orang gitu kan, satu kamar 9 orang itu enggak. Di sini satu kamar 2 orang gitu kan, satu kamar itu paling 2 orang 3 orang. Kasurnya masing-masing, nggak ditumpuk kayak gini. Ini kasurnya ini, satu orang satu ini. Bisa di video Mas, bisa di video dari sono Mas. Ya. Udah kelihatan. Lemarinya satu orang satu gitu. Diputar aja nih biar kelihatan lemarinya. Satu orang satu. Lemarinya satu orang satu, terus ada lacinya, kasurnya satu orang satu. Ya kalau dapur bareng-bareng gitu kan. Alhamdulillah gitu, mesnya bagus gitu. Jadi enak gitu. Jadi Enggak, ini nih, di sini kan biasanya kan di sini kasur satu nih, di atasnya kasur satu lagi, 3 tumpuk kan. biasanya kan ditumpuk 3, kalau di sini enggak. Jadi satu orang satu ranjang, satu orang gitu. Kalau tumpuk 3, kalau yang atas jatuh ke bawah dong. Apa jatuhnya ke atas? Yang takutnya sih yang biasanya sih kalau kita ditumpuk 3 itu kalau ada yang di atas kena gempa. Jadi yang bawah juga kena gempa juga biasanya. Gempa apa ini? Nggak tahu itu gempa apa itu. Kadang ada gempa di atas itu turun ke bawah kan. Terus kadang-kadang ada kalau yang di atasnya bocor itu kan, nggak tahu, nggak ada hujan nggak ada apa, tapi tahu-tahu bocor di atasnya, yang apa sih yang di bawah gitu kan, ketetesan gitu. Kayak makan Indomie, ada orang di atas makan Indomie tumpah, ya yang bawah kena gitu kan. Tapi jangan sangka dulu ya. Ya gitu lah. Kayak bangun tidur ya dia males kan, naruh air dia di bawah juga males tuh biasanya kan, taruh airnya kayak gini nih, betul, taruh di sini kan, nggak ada hujan nggak ada apa, dia minum ya kan gini terus tumpah bocor ya ke bawah gitu Mas.
Kebagian yang bawah sedihnya yang bawah. Yang bawah tuh pasti kebagian gitu. Terus kalau ada gempa-gempa gitu kan, tahu gempa apa nggak tahu gempa vulkanik atau apa gitu, gitu kan. Nah, mungkin tidurnya itu mimpi buruk, dia itu kan usir ke sana, puter sana, puter sini, jadi kayak gempa di bawah itu kan. Nah kalau sini alhamdulillah sih enak, nggak ganggu lah. Ganggu lah, nyaman gitu. Tidur nyaman, Tidur nyaman, kerjaan nyaman gitu. Dikit-dikit nyaman, kadang dikit pusing kerjaan. Ya gitulah, namanya kerja pasti ada aja gitu kan. Ada aja. Sedikit problem itu pasti ada aja gitu. Nggak semuanya kerjaan itu enak, pasti ada aja plus minusnya itu pasti ada gitu. Iya. Cuman di sini tuh ya bisa dibilang enak lah gitu, orang-orangnya enak karena ya ada peraturan juga, nggak boleh berisik gitu kan, kayak ada yang masih pakai speaker atau apa gitu, jadi sistemnya sistem senyap gitu. Sunyi Gitu, nggak boleh pakai musik sound yang gede gitu kan, takut ada orang tidur, karena sini kan shiftnya kan orang kan beda-beda, ada yang masuk pagi, masuk siang, masuk sore, masuk middle gitu kan. Jadi kadang di satu plat ini kan ada 3 kamar nih, ya kan? Saya bagian masuknya itu jam 12 pulang jam 9. Ada yang masuknya jam 7 gitu kan, pulang jam 4. Ada yang masuknya dari kita tuh harus di gimana ya? Rolling gitu ya. Di rolling itu, jadi ya nggak boleh berisik gitu kan, nggak boleh berisik kayak pakai musik apa namanya, pakai speaker gitu kan, musiknya pakai sound aktif kayak gitu, nggak boleh di sini tuh. Jadi pakai headset aja gitu kan, pakai Banyak kedengaran mikrofon. sama orang lain gitu kan, nggak apa gimana gitu. Terus ngobrol juga kan, kalau bahasa itunya kan, kalau ngobrolnya di kamar juga harus ditutup itunya biar nggak tembus, biar nggak ganggu orang tidur kan, kasihan kan orang pulang kerja capek pengen tidur, takutnya kurang tidur kalau berisik kan. Jadi makanya peraturannya harus senyap, ya saling menghormati, menghargai. Kalau ada yang berisik ya bisa ditegur. Tidurnya pakai apa tuh? Pakai panci mas, tentongin gitu kepalanya langsung berisik gitu. Ya ngomong aja gitu, brother, don't too much talking noise, I want to sleep. Iya. Ya, Sekarang pakai bahasa Inggris gitu. Kenapa gak dari tadi bahasa? Terus saya kan nggak ngerti pelangop, terus jawabnya apa? Yes. Yes, no. No. Yes. Gitu. Karena sini tuh ya udah biasanya pakai bahasa Inggris ya. Kalau kita tuh dialeknya tiap hari tuh bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, ke bahasa Arab. Iya, tuh jarang gitu. bahasa Arab tuh jarang karena kita itu nggak ketemu sama customer gitu. Terus ya di sini tuh emang udah mayoritasnya orang-orang itu karena banyak orang pendatang ya, kayak turis kayak gitu. Banyak migran pendatang pekerja itu dari negara Afrika, dari India, dari Mesir, dari Indonesia, Filipina. Jadi udah terbiasanya ya kita pakai bahasa internasional itu bahasa Inggris. Jadi bisa dibilang kalau udah ajak ngomong bahasa Arab, saya juga kadang pelangap-pelongo gitu, nggak ngerti gitu kan. Amin aja, tenang, amin. Orang yang ngomong bahasa Arab kan kita amin kan bisa. Terkadang saya mau ngomong bahasa Inggris, dia mau ngomong bahasa Arab, udah adukin aja. Kadang saya sekarang dari dialeknya kecampur tuh, ada bahasa Arab campur bahasa Inggris kadang. Kadang-kadang orang itu kadang-kadang nggak ngerti, biasanya bahasa Arab doang gitu kan. Nggak bisa bahasa Inggris, saya juga kadang nggak tahu nih bahasa Inggrisnya apa, pakainya bahasa Arab gitu kan. Cuma ya hampir 70% sih saya ngomong bahasanya bahasa Inggris gitu kan. Ya sedikit-sedikit, tapi nggak terlalu mahir juga. Kalau nggak bisa ya paling tanyakan ke Google lagi paling kan. Ya, apa sih sama gitu ChatGPT. Kan. Ya ChatGPT tanya nih, you talk di here kan, after nanti dia ngomong, oh ini tuh artinya gitu, pelan-pelan. Ntar juga bahasa itu seiring berjalan waktu bisa sendiri. Yang penting jangan malu bertanya, terus harus mencoba terus mencoba gitu. Jangan takut gagal, jangan malu gitu. Coba lagi gitu. Coba lagi. Taunya jong gimana? Anda belum beruntung. Gimana? Coba lagi Anda belum beruntung. Taunya jong. Sekali lagi. Coba gimana kalau begitu? Tapi ya insya Allah pasti kita juga lama seiring berjalan waktu ntar bisa sendiri ya kan. Bahasa bisa sendiri. Saya juga pertama kesini tahunya cuma apa? Yes or no. Understand, how are you? Tahunya cuma itu doang aja. Kesini alhamdulillah udah bisa sedikit bahasa Inggris. Alhamdulillah ya, meningkat lah gitu ya. Darinya kelas 1 sekarang udah mungkin ya kelas 5 lah gitu. Betul kan bisa jadi guru bahasa Inggris nih di Indo kan. Amin gitu lah. Lebih bagus, lebih efisien apa ya. Berarti kalau bahasa itu paling tuh kita bisa bahasa itu berapa bulan sih kalau di sini kita bisa bahasa sini tuh? Kalau belum banget kayak saya ini mungkin ya 6 bulan lah.
6 bulan tuh udah bisa dialek gitu, ngomong langsung tuh udah bisa 6 bulan lah. Kalau yang blong banget, tapi kalau yang basicnya udah ada gitu dari Indonesia itu udah belajar bahasa Inggris kayak dari aplikasi Duolingo atau apa itu kan, aplikasi banyak kan sekarang kan ya, kayak Translate AI gitu kan. Ada lah gitu, mungkin ya dia itu udah bisa dialek, mungkin 2 bulan itu udah bisa dialek gitu, 2 bulan itu. ngobrol tuh udah bisa gitu. Tapi kalau kayak blong banget, kalau saya sendiri sih ya 6 bulan tuh baru bisa dialek. Kalau belum 6 bulan tuh paling ya sekata 2 kata doang, belum mahir dialeknya tuh, belum ngobrol kayak gini tuh belum bisa gitu. Berarti 6 bulan baru bisa. Masih pakai translate gitu, pakai translate gitu kan. 6 bulan lah berjalan waktu gitu. Tapi kalau udah basicnya udah belajar, karena saya mau dulunya paling males belajar bahasa Inggris itu ya, ngujinya itu ya nggak kepake buat apa, nggak ada cita-cita mau kerja dulu ke luar negeri. Jadi tahunya cuma kerja di pabrik gitu kan, dulunya kerja di pabrik, keluar masih pabrik, dia nggak ada cita-cita ke luar negeri, jadi nggak belajar bahasa. Berarti dulu tuh nggak ada keinginan atau pengen ke luar negeri. Nggak ada niat sama sekali saya itu ke luar negeri, cuma gara-gara corona itu, dulu ada corona itu ya tahun 2020 itu. Terus saya resign dari tempat kerjaan, kena corona. Terus saya tahun 2000 berapa sih ya? 2021 akhir kalau nggak salah tuh. Udah mulai ada lockers yang lamar yang teman ngajakin. Mana udah pusing juga yang nggak ada kerjaan. Udahlah coba iseng-iseng berhadiah gitu. Taunya yang nganter mah nggak keterima, yang diantar bakal terima gitu. Itu gimana, sedih tuh? Sedih gak? Ya nggak sedih, malah teman saya itu yang ngajak saya kasih itu sekarang hanya di Saudi. Dia sekarang di Saudi? Di Saudi ya kan. Kerja apa tuh? Di Matam itu, di restoran makanan, tempat makanan nasi di Saudi. Dulu sih di Abha, sekarang di Madinah katanya. Gimana? Dulu di Abha, sekarang di Madinah. Pindah dia. Tapi lebih enak Saudi apa Kuwait? Nggak tahu ya, karena saya pertama kali ke luar negara tuh baru pertama kali di Kuwait, saya belum pernah ke Saudi. Ini lo yang pernah di Saudi, ngapain nanya sama gua anjing? Gak jelas. Jadi tergantung kita. Kadang-kadang kita enak di Saudi, kadang-kadang enak di Kuwait. Gantung lah. Tapi ngomong-ngomong, nggak ada anak yang pernah pengalaman di Saudi sih. Di Saudi itu beli rokoknya doang mahal. Teman saya tuh ngomong tuh rokoknya mahal, kalau di sini tuh rokoknya murah. Pokoknya murah. Kalau di Itu paling murah di Timur Tengah itu cuma di Kuwait. Yang lain pada mahal semua. Karena mungkin yang lain tuh rokoknya tuh gak diperketat di Saudi, kayaknya diperketat rokoknya. Makanya di sini tuh kayak dilegalin aja gitu. Rokok ya silahkan. Dipajang di rak-rak gitu. Saudi mah kagak akan di bawah rokoknya. saya emang nggak tahu tuh, katanya sih gitu, jual belinya juga harus diam-diam kalau di Saudi. Kalau ilegal katanya, kalau rokok di sana itu banyakannya Bisa. kalau di sini tuh legal aja gitu kan, sama di pajak. Kalau di Saudi tuh ada di daerah tertentu yang nggak boleh di jualan rokok gitu katanya gitu. Susah. Jadi setelah ini mau kemana nih Mamang Huda ini? Ini mau masak nih, baju belum diberesin tuh, libur hari ini cuman ya nyuci baju, masak, makan, masak lagi, beresin baju, Tidur, besok kerja gitu. tidur, besok kerja, udah gitu aja. Tahu-tahu udah 2 tahun aja. Iya, makan, tidur, masak ya kan, kerja, pulang, beres-beres, masak, makan, tidur, cuci baju, beres-beres, bangun, kerja, tahu-tahu 2 tahun aja. Cepet kok. Nih ya. Yang penting jangan banyak pikir aja. Kalau keluar negeri itu jangan banyak pikiran, jangan usah mikirannya. Udah fokus kerja aja, kerja, beres-beres, tidur, kerja, beres, udah cepet kok. Ya. Udah mungkin gitu ya. Teman-teman, mungkin kita bisa lihat kesimpulannya dari semua ya pembicaraan kita itu tentang hidup, biaya, pengalaman, gaji, gimana mau ke Kuwait, mau gimana gitu ya. Jadi itu persiapin dulu, apalagi mau ke Kuwait ini persiapin dulu dana dan mentality kita mau ke Kuwait ini, apalagi ke Arab itu kan, Arab itu keras gitu. Beda lah mungkin kata orang Arab itu gini-gini, enggak. Pas Anda ke sini baru Anda tahu apa itu Arab. Apa itu Arab itu ya. Mungkin begitulah mungkin di hari ini, kesempatan hari ini bisa kita ambil yang baiknya, buang yang buruknya.
Gak ada tutur yang kata yang salah, mohon dimaafkan. Apalagi kita sama-sama manusia, benar kan? Amin. Amin. Wassalam.